جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع مشايخنا ولمعلمينا بذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat anugerah yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Dan alhamdulillah kita masih berada di dalam bulan yang mulia yaitu bulan Rabiul Awal. Yang mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harapan kita semua mudah-mudahan kita diakui beliau sebagai umat beliau yang akhirnya beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih membahas tentang janji-janji orang Bani Israel yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat sebelumnya Allah kembali mengingatkan orang-orang Bani Israel untuk beriman kepada Al-Qur'an dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada larangan jangan memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Nah, di ayat yang akan kita bahas atau ayat selanjutnya ini yaitu ayat ke-42 daripada surah Al-Baqarah, ini masih terkait tentang janji orang-orang Bani Israel terhadap Allah yang dituntut untuk dikerjakan atau ditunaikan. Larangan dan kewajiban itu atau larangan dan perintah itu sama-sama wajib hukumnya.
Kalau perintah itu wajib ditunaikan, kalau larangan itu wajib ditinggalkan. Nah, semua perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maka itu adalah wajib untuk ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Wa la talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian di sini masih khitabnya kepada orang-orang Bani Israel karena ini lanjutan daripada ayat sebelumnya. Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Talbisu di sini kalau kita lihat kalimat dasarnya itu labisayal basu, tapi boleh juga labasa di situ. Nah, jadi kalaunya arti yang dapat kita ambil di sini, wala talbisu ini jangan memakai. Arti jangan memakai ini jangan memakai pakaian untuk menutupi wajah aslinya. Jangan memakai kebenaran untuk menutupi kebatilan. Nah, kalau arti di dalam Al-Quran yang kemenak itu kan jangan mencampur adukan. Jangan mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu mensamarkan kebaikan itu, kebatilan itu dengan kebaikan. Baik dari segi kata-kata ataupun segi perbuatan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha itu sedang duduk di dalam rumah. Lalu ada orang Bani Israel dari luar berteriak. Kan biasanya kalau sahabat itu datang ke rumah Rasulullah itu pasti mengucapkan salam. Assalamualaikum atau assalamu alayka ya Rasulullah atau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetapi orang-orang Yahudi pada saat itu bukan assalamualaikum, tetapi assalamualaikum. Kalau didengar sekilasnya kan hampir sama nih. Assalamualaikum dengan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum itu kan keselamatan atas engkau. Kalau assalamualaikum samum itu kan racun artinya. Assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Muhammad gitu. Atau assalamu gitu. Hampir sama. Mereka ya tadi mensamarkan kebenaran dengan kebatilan. Tetapi Siti Aisyah ini pendengarannya luar biasa. Apa bahasa kita tuh hawas. Mendengar assalamualaikum ya Muhammad. Kenapa banyak kayak itu? Wahai Rasulullah menyambati pian apa yang kada baik. Akhirnya disahut oleh Siti Aisyah. Apa aja Siti Aisyah? Wa alaikumussalam. Disambat dengan itu. Wa alaikumussalam. Atas kalian juga racun. Nah, ditangati apa dilarang oleh Rasulullah. Kada usah jadi sambat kayak itu. Cukup dengan mengatakan wa alaikum. Nah, artinya dan kan sama aja pang itu kalau dalam bahasa Arab itu kan wa alaikum dan kalian kayak itu juga. Nah, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Nah, lalu ada juga sering sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah ra'ina itu bahasa kita tolong kami, pelihara kami, bimbing kami, itu ra'ina. Di surah Al-Baqarah itu ada juga itu.
Itu kalau sahabat. Kalau orang-orang Bani Israel apa? Ru'una itu diambil dari kata ru'unah. Ru'unah itu kalau bahasa kita orang yang akalnya kada sehat. Nah, ini menyambati Rasulullah. Kalau sahabat kan ra'ina ya Rasulullah, ra'ina, kasihani kami, lihat kami, pelihara kami, bimbing kami. Itu kalau bahasa sahabat. Kalau bahasa orang Bani Israel ru'una, hampir sama aja, Bang. Makanya bahasa itu pengucapan lapas itu penting banget. Karena kalau nyata salah juga artinya. Alhamdulillahi rabbil alamin misalnya gitu. Kalau alamin kan yang menguasai alam itu. Kalau alamin itu apa artinya? Alam itu penyakit lah. Sama wallahu sami'un alim, seharusnya pakai ain, tapi dibaca wallahu sami'un alim. Kalau wallahu sami'un alim, Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau dibawa dengan wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar dan maha penyakit. Salah lain artinya kalau. Nah ini pentingnya pelafalan dalam ilmu Al-Qur'an itu supaya kada tersalah kita. Nah, makanya mudah-mudahan dengan usaha kita mendalami Al-Qur'an lewat kajian tafsir ini, mudah-mudahan sedikit menambah wawasan kita terhadap Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an ini adalah sebagai pedoman hidup kita. Bagi siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, umpati Al-Qur'an. Dan barang siapa yang kada hendak bahagia dunia dan akhirat, tinggalkan Al-Qur'an. Karena kalau orang mengejar dunia itu banyak kita lihat. Orang yang mengejar dunia kadang-kadang kada mau dapat akhiratnya. Tapi kalau orang mengejar akhirat pasti dapat dunianya. Itu bandingannya. Kalau mengejar dunia aja, Bang. Tapi kalau mengejar akhirat insya Allah dapat kedua-duanya. Nah, jadi orang Bani Israel ini mencampur adukkan, mensamarkan antara kebenaran dengan kebatilan, antara kebenaran dengan kedustaan. Mereka mengatakan bahwasanya zakat itu hanya ketika Rasulullah hidup ya. Kalau Rasulullah sudah wafat kada wajib lagi zakat. Akhirnya orang-orang yang awam, Bani Israel yang kada pernah membaca Taurat, yang kada pernah membaca kitab mereka, itu akhirnya terperdaya. Oh iya bujurlah kayak itu. Zakat, solat itu ketika Muhammad hidupnya. Kalau sudah meninggal, kada ada lagi zakat lawan solat. Akhirnya orang-orang percaya. Nah, percaya dan tertipu daya. Akhirnya mau umpati apa yang mereka katakan. Nah. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhiriz zaman rijalun yakhtalifuna ad-dunya bid-din yalbisuna lin-nasi juludadh dha'ni minal lain alsinatuhum ahla minas sukar wa qulubuhum qulubudh dhi'ab. Nanti pada suatu masa, oh ya Rasulullah, di akhir zaman nanti akan banyak keluar orang-orang yang mencampur adukkan dunia dengan agama. Pakaian mereka indah, di tengah-tengah manusia pakaiannya meyakinkan, pakaiannya indah, Bang. Ketika orang melihatnya, orang yakin bahwasanya dia adalah orang yang ahli ilmu, orang yang memang baik perbuatannya. Alsinatuhum ahla minas sukar, lidahnya, panderannya, kata-katanya lebih manis daripada gula. Manis benar. Sehingga orang yang mendengarnya pasti akan mengikuti apa yang dikatakannya. Nah, tetapi akhirnya apa? Wa qulubuhum qulubudz dhi'ab, tetapi hatinya hati serigala.
hati kasar, kata-katanya bagus tapi hatinya mengingkari semua itu. Nanti di akhir zaman itu ada nangka itu. Apakah sudah sampaikah kita sekarang kira-kira yang rela menjual agama demi jabatan tertentu, yang rela memperjualbelikan ayat-ayat Allah untuk mendapatkan kedudukan yang diinginkan. Nah, kita lihati aja sorangan, apakah sampai sudah zamannya? Kalau sudah seperti itu, maka kita berada di akhir zaman. Nah, kalau sudah seperti itu, banyak-banyak beristighfar ya kita, dan mudah-mudahan kita berdoa kada terbuat dalam golongan orang-orang nangka itu. Nya rela mengatakan yang buruk dikatakan baik. Untuk apa? Ya tadi, untuk mendapatkan jabatan. Asalnya ini haram nih, kada boleh kayak ini. Julungi orang sakuper 200 juta halal ya, jadi haramnya berubah halal karena sakuperan duit tadi. Sebelum dapat kedudukan luar biasa menyuarakan aspirasi, sampai turun ke jalan. Setelah dapat kedudukan kada ada lagi, hilang kayak ditelan bumi. Nah nih, na'udzubillah summa na'udzubillah. Nanti di akhir zaman akan ada seperti itu ya Rasulullah. Penampilannya meyakinkan, panderannya manis, tapi hatinya seperti hati serigala. Jadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah semuanya. Wala talbisul haqqa bil batil, janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Apabila benar, katakan benar. Apabila batil, katakan batil. Qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran itu walaupun pahit akhirnya. Kita lihat orang-orang dahulu kayak apa memperjuangkan kebenaran. Kayak siapa itu? Buya Hamka. Belum pernah membaca tuh. Kan Buya Hamka itu saking tegasnya Sidin dengan dalam menyuarakan kebenaran, itu kan berapa kali Sidin di penjara tuh. Cuma tidak melemahkan semangat Sidin dalam memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan agama Islam. Artinya kada mau terpengaruh dengan apapun embel-embelnya. Ini ngalih jadi negara ini, tegas, istiqomah, dan kada mau gentar, kada mau rubuh hanya dengan emeng-emeng dunia. Nah, ini yang maksudnya wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ini yang dituntut Allah dari orang-orang Bani Israel. Ayo, jangan dicampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan dibolak-balik. Ya. Lalu ayat selanjutnya wala taqtumul haqqa. Wala taqtumul haqqa, dan jangan kalian sembunyikan kebenaran itu. Kan di ayat sebelumnya, kenapa mereka kadang mau ngumpatin Nabi Muhammad? Karena mengambil upeti hadiah dari masyarakat Yahudi pada saat itu. Nah, jadi ini diulang lagi wala taqtumul haqqa. Mereka menutupi kebenaran Rasulullah. Mereka menutupi kebenaran Muhammad untuk apa? Supaya upetinya kada terhenti, hadiahnya itu supaya masih ada. Makanya yang benar ini ditutup-tutupinya. Nah, seakan-akan yang benar itu kada ada. Dan dia ganti dengan fatwa yang keluar dari pikirannya sendiri. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Tahu aja bujur itu hak, itu memang hak. Tapi memang hendak disembunyikan, kadang pun menampakkannya kepada orang lain.
Bahaya nih. Artinya kalau memang kita itu tahu itu benar, sampaikan itu benar. Man su'ila min ilmin, ujar Rasulullah, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, fakatamahu, kemudian inya menutup-nutupinya, kadahakun melajari orang, kadahakun memadahkan yang benar itu benar, walajimahu min luzumin minan nar, maka dia akan dibelenggu nanti di hari kiamat dengan belenggu atau rantai daripada api neraka. Kadahakun melajari orang, kadahakun mengatakan itu bujur, orang bertakun tentang hukumnya, orang memang gak ada tahu hukum ini apa aja orang. Nah, ada tahu juga bang aku nih. Nah, jadi kalau hanya tahu maka kita sampaikan. Karena zaman sekarang itu kan kemaksiatan merajalela, maka kebaikan pun harus kita imbangi. Jangan sampai kebaikan itu, hak itu kalah oleh kebatilan. Jadi kalau mereka menggembur-gemburkan masalah kebatilan, misalnya di media sosial, kita lawan juga dengan kebaikan. Nah, makanya banyak kalau praktisi-praktisi agama, orang-orang ya ustaz-ustaz, ulama-ulama yang sekarang membolehkan mereka direkam direkam lalu di-share misalnya di YouTube atau di Facebook. Kenapa? Iya, untuk meimbangi tadi. Paling kadang meimbangi aja. Jangan sampai kita hinip lalu. Nah, kayak bulan Maulid nih misalkan. Datang bulan Maulid, kita usahakan supaya meriah bulan Maulid ini. Jangan tahun baru aja meriah misalkan nih. Tahun baru luar biasa, kumpul semalaman gak ada beguringan, subuh jam 8 siang. Lalu bingung aja anak, kenapa sembahyang duha bakunut sekalinya mang kada subuh, kesiangan. Sudah Maulid ini, tahun baru Islam ini, nah ini kan tepaling nih. Nah jadi artinya ketika kebatilan itu meningkat merajalela, maka kita imbangi dengan syiar-syiar agama. Kan itu banyak beberapa ulama yang mengadakan metode-metode seperti itu. Kayak pesantren Darussalam Martapura itu kan tuh asalnya tempat prostitusi kalau tuh, lalu diubah menjadi, ditukari tanahnya, diulah pesantren di atasnya. Nah, sama di Tanjung, di daerah Membuun lah itu, di majelisnya Guru Danau itu, nah itu kan terkenal itu daerah prostitusi. Tanjak sidin majelis taklim di situ, akhirnya imbanginya. Jadi harus kita imbangi apa-apa yang kebatilan itu, supaya ada lah syiar Islam itu terlihat di mana-mana. Nah, wa antum ta'lamun, diperingatkan Allah sedangkan kalian mengetahui. Jangan campur adukan agama, jangan tutupi kebenaran sedangkan kalian mengetahui. Di Taurat itu sudah dijelaskan, di Injil sudah dijelaskan. Jangan ditutup-tutupi. Kalian itu sudah mengetahui. Nah, semua itu. Selanjutnya perintah Allah yang Allah tuntut dari orang-orang Bani Israel, wa aqimus shalah ay atimmus shalawatal khamsa, dirikanlah salat, maksudnya sempurnakan salat yang 5 waktu. Ya Rasulullah, ada 3 ayat yang diturunkan itu pasti berdampingan dengan ayat-ayat yang lainnya karena mutapisah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, pasti itu. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, bayar zakat. Amunnya salat aja, salatnya bagus, kada suatu tinggal, duha, salat hajat, witir, pokoknya bagus salatnya, tapi kada berzakat, sedangkan inya mampu, maka salatnya kada akan diterima. Nah, sebaliknya
Orangnya dermawan benar. Karena kawan melihat kawan di masjid, beli masjid, bawai ke warung. Sudahnya panti asuhan nih, sidin berataan nih menyumbang. Tapi kada bersembahyangan lagi, maka tidak diterima darinya zakat itu. Maka kalau inya sholat, kalau inya mampu harus berzakat. Kalau inya kada berzakat berarti inya mustahiknya kayak itu aja. Amunnya kada muzaki berarti mustahik. Kalau kada mustahik berarti muzaki orang yang berzakat. Jadi ayat ini pasti berdampingan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Yang kedua, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalau hanya mentaati Allah dengan Nabi Muhammad benci, maka tidak akan diterima ketaatannya. Sebaliknya, apalagi misalnya dengan Rasulullah aja dengan Allah kada taat, maka kada diterima. Maka harus dua-duanya, wa atiullaha wa atiur rasul. Dan yang ketiga, anishkurlillah wa liwalidayya. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Orangnya fanatik bana di agama, cuma lawan kuitan wani meninjak, salah sedikit tempeleng sidin, biar penyembahyang kayak apa menurun kuitan, apa kalau kuitan durhaka maka tidak akan diterima sembahyangnya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau alimallahu bil uquqi adna minal ufin lanahiya anhu." Seandainya Allah memberitahu kita dengan suatu kedurhakaan yang lebih ringan daripada ufin. Ufin itu kan kalau di dalam bahasa kita apa yang lebih apa yang kita anggap lebih baik daripada misalkan, atau dengan misalnya disuruh kuitan kan maka pasti akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambat ufin aja kan aja kada boleh, apalagi sampai orang tua ini nyuruh orang, tahu orang lagi di kamar permainan tempeleng nih ujar itu keriwaran ulang kuitan itu luar biasa tuh. Karena orang yang durhaka ini kada usah menunggu di akhirat, kena di dunia pun akan ada balasannya, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu musibah yang akan dihadapi. Jadi mudah-mudahan kita nang masih hidup kuitan nih kawa kita berbakti kepada kuitan kita. Nang sudah kada ada lagi kawalah berbakti dengan apa? Dengan sering-sering memintakan ampun kepada kedua orang tua. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rancaknya berdoa kepada kuitan. Nah, itu tanda bakti kita kalau kuitan sudah kada ada lagi. Wa aqimus shalah ya Allah, dirikanlah salat, ay atimus shalawatal khamsa, sempurnakanlah salat yang 5 waktu. Jangan tertinggal satu waktu pun. Karena kalau tertinggal berarti kita berhutang. Setiap hutang wajib dibayar. Kayak apa amun bahari kita kada tahu disembahyang, maka kita bayari wayah ini. Caranya kayak apa? Amun koler langsung 10 misalnya 10 waktu, atau misalkan itu habis sembahyang zuhur tambah lagi kan berapa kali misalnya habis sembahyang zuhur angkat lagi takbir untuk mengqada zuhur. Nah, karena kita kada tahu. Atau yang memang kada sempat sembahyang dahulu. Ya. Wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Ai a'tu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta kalian. Beisi kambing 40 ekong, maka wajib zakatnya satu kambing umur 2 tahun atau 1 domba umur 1 tahun. Itu wajib seekong. Misalnya 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2020 kan sampai nih setahun. Amunnya 40 ekong kambingnya, maka sampai senisab wajib seekong zakatnya. Lalu sehari kurang
setahun, esok misalkan wajib zakat nih. Hari ini disembelih sidin kambing seekong supaya kurang dari nisabnya. Kada jadi berzakat nih, orang nama akal ngarannya nih. Banyak zaman Rasulullah kayak itu. Besi harta setahunan nih, esok setahun lagi sampai nisab nih harta 85 gram emas. Hari ini tukarakan sidin kah? Kemana? Ke sepeda motor kah? Supaya kurang daripada nisabnya. Kada jadi karena zakat. Ini nama akal ini. Kalau memang bujur-bujur darurat itu kada apa-apa. Misalkan ada musibah apa yang mengharuskan memakai duit itu kada apa-apa, kada dikeluarkan. Kada apa-apa mengambil dari itu walaupun kurang nisabnya. Nah, kalau nya kada apa-apa jangan dikurang-kurangi. Karena zakat itu adalah pembersih harta. Nah, yang terakhir warqa'u ma'arraqiin, dan ruku'lah kalian berserta orang-orang yang ruku'. Maksudnya salatlah kalian beserta orang yang salat. Siapa yang dimaksud orang yang salat di sini? Muhammadin wa ashabihi fi jama'atihim, yaitu Muhammad dan sahabat-sahabat beliau. Nah, jadi kita disuruh. Kenapa di situ dibawa dengan kalimat warqa'u ma'arraqiin? Kada sallu ma'al musallin, kada warqa'u ma'arraqiin, rukulah kalian beserta orang-orang yang ruku. Nah, di sini untuk memperjelas bahwasanya orang-orang Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, itu ibadahnya itu kada pakai ruku. Orang Bani Israel itu, orang Yahudi itu nyoba ibadah menghadap ke Baitul Maqdis, memingkut kitab, lalu kepalanya diunggut-unggutkannya. Nah, kayak itu aja semuanya. Kadang kayak kita kalau ruku segala sujud ada i'tidalnya kayak itu aja, unggut-unggut gitu aja. Ada yang menempelkan kepalanya ke dinding, ada juga. Nah, itu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Makanya di sini dibuat dengan warqa'u ma'arraqiin. Karena hanya salat, hanya ibadah kita lah yang memakai ruku. Nah, jadi suruh rukulah kalian beserta orang-orang yang ruku. Artinya sembahyanglah kalian, salatlah kalian beserta orang-orang yang salat. Fa innal yahuda la ruku'u fi salatihim, karena orang-orang Yahudi itu kada ada ruku di dalam salatnya, maka dibawa dengan warka'u ma'arraqiin. Nah, ini janji yang dituntut Allah daripada orang-orang Bani Israel yang harus ditunaikan, sedangkan mereka tahu dengan itu semua tapi mereka mengingkarinya. Kenapa? Karena memilih kehidupan dunia daripada akhirat, memilih upeti, memilih hadiah daripada hadiahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua ini termasuk golongan orang-orang yang mementingkan akhirat daripada dunia, dan mudah-mudahan hati kita selalu dilembutkan oleh Allah untuk dapat menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita kada dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena musibah yang terbesar itu adalah ketika hati kita dimatikan oleh Allah, ketika hati kita kada mau lagi menerima nasihat, ketika hati kita kada mau lagi menerima petuah agama, merasa paling bujur sorangan, amalannya paling banyak segala macam. Nah, jadi mudah-mudahan kita dihilangkan dari rasa seperti itu, dan mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selagi akan datang atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.